Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wal ardi wa ma fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina maulana Muhammad bin Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair. Kami rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita di bulan Ramadan Allah terima dan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah jauhkan kita dari neraka dan Allah dekatkan kita dengan surganya. Dan setelah Ramadan ini kita terus meningkatkan amal ibadah kita. Syawal adalah bulan peningkatan, maka kita bersemangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjadi segala larangan-larangannya. Artinya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kisah tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ini adalah waktu dan detik-detik yang berat bagi para sahabat karena berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka harus melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan perjuangan yang berat karena seorang pemimpin yang wafat dan selama ini yang merintis perjuangan yang melanjutkan ini terkadang belum tentu lebih mampu daripada yang merintis itu. Artinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyampaikan tentang hari-hari sebelum Rasulullah SAW wafat dan sampai wafatnya dan setelah wafatnya, saya ingin menyampaikan sirah nabawiyah beliau sebelum beliau wafat. Tentunya biografi dan sirah perjalanan beliau ini adalah sebagai perjalanan manusia agung, manusia yang paling mulia di muka bumi, yang terkadang justru itu bisa membuat seseorang yang tadinya memusuhi Rasulullah SAW bisa berbalik arah dan justru mengimani dan juga mengikuti Rasulullah SAW setelah beliau difitnah. Adalah salah seorang yang ada di Belanda. Kita mungkin ingat tentang film fitnah, fitnah Rasulullah SAW. Kemudian film itu menghebohkan seluruh dunia, meresahkan umat Islam, dan salah satu di antara orang yang meluruskan pembuatan film dan juga disebarkan itu adalah orang yang sangat benci dan ikut sebuah partai di Belanda, partai yang senantiasa anti-Islam dan Islamofobia. Tetapi setelah itu dia melihat biografi Rasulullah SAW, mempelajari biografi Rasulullah SAW dalam sekian waktu, yang kurang lebih 22 tahun lebih. Seorang manusia bernama Muhammad SAW ini memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya yang luar biasa, perjuangan yang tanpa pamrih, perjuangan yang hanya ingin agar tauhid ini tegak di muka bumi dan manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian seluruh hidupnya diperuntukkan untuk Islam ini, sampai-sampai ketika sebelum beliau wafat itu tidak tersisa pun harta yang beliau miliki. Dan ternyata ada seorang penulis yang menempatkan Rasulullah SAW sebagai manusia yang pertama, atau menempatkan di urutan pertama
1,3 miliar umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Di tahun-tahun pertama Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, tentunya mendapatkan rintangan dan tantangan, ancaman dari pembesar Quraisy. Sekitar 13 tahun beliau menyampaikan dakwah ini, baik dakwah sirriyah maupun dakwah jahriyah, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dan kemudian Rasulullah dan para pengikutnya diusir dari Mekah sebagai tanah air mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Kalau kalian tidak mau menolongnya, menolong Muhammad ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya. Kapan itu? Idz akhrajahu alladziina kafaru. Ketika orang-orang kafir mengusirnya, mengeluarkannya dari Mekah. Saniyatani idz huma fil ghar, ketika Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di gua Hira, di gua Sur. Fil ghar, di sebuah gua, yaitu gua Sur. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahibnya. Kalau kita di Indonesia bilang sahib berarti teman akrab sekali, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Perjuangan Rasulullah SAW harus meninggalkan Mekah, kampung halamannya, dan sebelumnya para sahabat sudah terlebih dahulu meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Dan kemudian itulah yang disebut dengan peristiwa hijrah. Lalu Rasulullah sampai di Madinah, dan kemudian sudah ada sahabat Ansar yang siap menyambut Rasulullah SAW, siap mengikuti Rasulullah SAW, siap membela beliau. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam ini, dan tahun kedua di Madinah terjadi perang Badar. Perang Badar ini Rasulullah SAW sampai mengatakan, ya Allah, seandainya Engkau kalahkan golongan yang beriman ini, lan tu'bad abada, tentu Engkau tidak akan disembah selamanya. Lalu menang, Allah berikan kemenangan di perang Badar itu. Nasrun mu'azzara, kemenangan yang gemilang, sekalipun dari sisi kuantitas jumlah, dari jumlah personelnya itu sepertiga dari jumlah musuh, yaitu kaum Quraisy. Dari sisi persenjataan juga seperti itu, tapi Allah menangkan. Lalu setelah itu perang Uhud setahun setelahnya, pertama menang kemudian kalah. Dan Rasulullah SAW senantiasa mengingat gunung Uhud. Kami mencintai Uhud dan Uhud mencintai kami. Di sana ada 70 syuhada Uhud, dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu sebagai jenderalnya umat Islam, pasukan Islam saat itu, wafat syahid. Kemudian di tahun yang kelima terjadi perang Khandaq. Allah memenangkan perang Khandaq. Tahun ke-6 ada perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW akan menjalankan umrah tetapi dihalang. Lalu kemudian hanya di luar Mekah Rasulullah SAW pada perjanjian gencatan senjata untuk tidak melakukan saling serang menyerang antara Mekah dan Madinah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan demi kemenangan, dan Rasulullah SAW manfaatkan perjanjian Hudaybiyah itu untuk menyampaikan pesan risalah. Beliau menulis surat, artinya surat itu tidak ditulis oleh beliau sendiri, tetapi yang pasti para sahabat yang menulisnya kemudian dikirim ke
Khaybar itu di sana banyak sekali benteng-benteng Yahudi yang jadi pertahanan mereka. Selama ini orang-orang Yahudi melakukan provokasi, dan kemudian Rasulullah SAW memenangkan Khaybar, menguasai Khaybar. Wilayah Khaybar yang terdiri dari wilayah-wilayah pertanian atau tanah-tanah dan kebun yang menghasilkan buah kurma dan yang lainnya, merupakan tanah yang subur di sana dikuasai oleh umat Islam. Lalu kemudian tahun ke-8 ada Fathu Makkah, Makkah bisa ditaklukkan. Dan kemudian sebelum itu juga ada perang Mu'tah, ya, melawan orang Romawi. Lalu perang Tabuk juga melawan orang Romawi. Rasulullah SAW, ya, kemenangan demi kemenangan beliau dapatkan. Dan kemudian ketika, ya, sebelum beliau wafat, maka ada peristiwa-peristiwa yang mendahulinya seakan itu adalah isyarat-isyarat bahwa beliau harus meninggalkan dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu tidaklah, ya, kecuali seorang rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebagaimana sudah lewat pula rasul-rasul yang sebelumnya. Fa imma ta'util qalabatum ala aqabikum. Kalau dia meninggal dan juga atau mungkin dibunuh misalnya, iqalabatum, apakah kalian lalu berbalik arah meninggalkan Muhammad, lalu terlihat tumit kalian saja? Inqalabatum ala aqabikum. Kalau ada orang yang berbalik arah seperti itu, fala yadurullah syai'an, tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa tanda-tanda Rasulullah SAW akan wafat itu banyak sekali. Sebagaimana misalnya kalau kita sebagai seorang anak melihat orang tua, ya, kayaknya tanda-tanda meninggal gitu ya. Atau misalnya ada ulama besar gitu kan, ada yang mendahului, atau peristiwa-peristiwa yang mendahului yang akhirnya ketika meninggal, ternyata kemarin itu seperti isyarat, ya, bahwa beliau akan meninggal. Nah, Rasulullah SAW, beliau di tahun yang ke-10 Hijriah itu iktikaf di Ramadan selama 20 hari. Yang sebelumnya beliau senantiasa iktikaf di Ushrul Awakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di Ramadan itu juga Rasulullah SAW, ya, murojaah Al-Quran, dites hafalannya oleh Malaikat Jibril alaihissalam sebanyak 2 kali, yang biasanya sebelumnya hanya sekali. Rasulullah SAW melakukan haji wada, dan saat haji wada itu beliau berkhutbah dan berpidato, beliau mengatakan, la'ali la'alqakum, kemungkinan saya tidak bisa bertemu lagi dengan kalian. Ya, karena memang perjuangan untuk bisa ziarah ke Mekah kemudian melaksanakan haji itu selalu dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy. Nah, kemudian di saat melempar jumroh di Al-Aqabah, ya, itu Rasulullah SAW, ya, menyampaikan khudu anni manasikakum, ambillah, contohlah, ya, cara-cara ibadah melaksanakan haji ini dariku. Dan beliau juga mengatakan kemungkinan saya tidak bisa haji lagi setelah tahun ini bersama kalian. Lalu Rasulullah SAW, ya, di saat haji wada itu turunlah surat An-Nasr, ya, surat kemenangan. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang ayat ini oleh para sahabat, ya, merupakan ayat yang menjadi kabar gembira bahwa kemenangan sudah diraih. Idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila, ya, pertolongan Allah sudah datang dan menaklukkan Mekah, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia
memuji nama Tuhan kalian dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Yang oleh para sahabat ayat ini dianggap sebagai kabar gembira dan mereka berbahagia. Tetapi ada dua sahabat yang menangis karena turunnya ayat ini. Memahaminya ayat ini sebagai pertanda bahwa misi tugas Rasulullah SAW membawa risalah Allah Subhanahu wa taala ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, sudah mendapatkan kemenangan, berarti akan meninggalkan mereka. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini menangis ya, dengan turunnya ayat ini ya. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang bisa ya mengambil syarat-syarat itu. Ternyata itu kan tahun ke-10 ya, tahun ke-11-nya Rasulullah SAW wafat. Artinya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di awal bulan Safar tahun ke-10 ya. Tahun ke-11 maaf. Rasulullah SAW ya mendatangi Gunung Uhud. Beliau sholat di sana dan kemudian beliau berdiri di mimbar lalu beliau menyampaikan seperti ini. Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian. Yang meninggalkan dunia ini artinya akan datang ya, ajal beliau. Aku menjadi saksi atas kalian dan demi Allah aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Ya, seakan-akan Rasulullah SAW sudah melihat tempat kembalinya di depan mata. Ya. Aku telah diberi kunci-kunci dunia atau gudang-gudang dunia. Ya. Dan mungkin ya tempat-tempat yang strategis Allah sudah berikan ya, kunci-kuncinya, membukakan kemenangan, ya, mendapatkan penaklukan bagi umat Islam ini. Itu artinya kunci-kunci dunia ini sudah dipegang. Ya. Artinya apa? Ya. Kadang-kadang kita penting ya, menguasai kunci-kunci dunia itu. Tetapi tentunya ya, tidak berhenti sampai di situ. Ya, dunia itu harus diperuntukkan untuk akhirat. Walatan sanasibatan minad dunya. Ya, jangan melupakan dunia, tetapi walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia ini. Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah aku tidak takut kalian musyrik. Aku tidak takut kalian musyrik. Masya Allah ya. Ya mungkin nanti akan diteruskan perjuangan beliau oleh para sahabat yang mereka menjaga agar umat ini tidak musyrik. Tetapi aku takutkan kalian akan bersaing dalam masalah ini. Tidak tahu ya, mungkin saling akan bagaimana. Ini dalam hadis Imam Bukhari ya, rahimahullah. Kemudian juga Rasulullah SAW mendatangi Baqi'. Baqi' itu adalah pemakaman yang para sahabat. Beliau mendatangi di sana dan beliau berdoa untuk ahli kubur yang ada di Baqi' itu. Dan beliau mengatakan kami ya, Rasulullah SAW mengatakan ya, beliau akan menyusul kalian, menyusul ahli kubur yang ada di Baqi'. Ya, kita disunahkan kalau misalnya memasuki kubur atau melewati kubur ya, doanya apa? Assalamualaikum ahli diyar. Ya, salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni kuburan ini. Minal muslimin wal mukminin, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Wa inna bikum insyaallah lahiqun. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Itu doa kita. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami memohon untuk kami dan kalian agar mendapatkan afiat, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya tanda-tanda sepertinya Rasulullah memang sudah dekat ajalnya. Ya. Kemudian ya awal pertama Rasulullah SAW sakit yang menjadikan beliau nanti wafat adalah ketika sepulang ya dari Baqi' ini
Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditimpa sakit, yaitu ya sakit panas ya. Dan Rasulullah Alaihi Wasallam juga ya beliau merasakan pusing di kepala. Itu setelah ya doakan jenazah yang ada di baki sana. Kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam ya merasakan panas itu di tengah di jalan menuju beliau pulang. Kemudian beliau masih sempat untuk mengimami sholat jamaah bersama para sahabat itu selama 13 atau 14 hari. Ya. Beliau ya melaksanakan pemimpinan dalam sholat ini selama itu. Dan di pekan-pekan yang terakhir, di pekan terakhir itu semakin bertambah sakit beliau. Kemudian beliau memilih untuk tinggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sebelumnya mungkin sudah ya, bermusyawarah dengan istri-istri yang lain, dan istri-istri yang lain itu ya, merelakan ya, hari-hari giliran mereka bersama Rasulullah SAW untuk Aisyah. Lalu beliau papah atau digotong oleh Al-Fadl bin Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dua-duanya adalah sepupu Rasulullah SAW, dibawa ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, lalu Aisyah membacakan ya, doa-doa muawwidzat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyehatkan Rasulullah SAW, Allah menyembuhkan Rasulullah SAW. Aisyah terus berdoa, dan kemudian setelah itu meniup ya, ke seluruh badan Rasulullah SAW, dan Aisyah mengusap-usap tangan Rasulullah SAW. Ya, sebagai istri yang setia ya, yang ibu seperti itu, ya harus ada yang mendampingi. Ya, kita sebagai anak harus memastikan orang tua itu harus terdampingi, sekalipun harus ada yang berkorban ya. Ya, siapa anak pertama atau anak pertengahan atau anak terakhir, apalagi kalau satu-satunya anak, punya anak di tempat-tempat yang jauh, yang satu di Amerika, yang satu di Eropa, yang satu di kutub utara, yang satu di kutub selatan. Pas di hari-hari ya, tuanya ya kan, menoleh kanan kiri depan belakang, mana anakku. Ini yang repot kadang-kadang tetangganya. Ya. Nah, ini berdoa mudah-mudahan kita ini ketika hari tua kita itu ada yang menemani. Ya. Kalau seorang anak menempatkan orang tuanya di panti jompo itu, masya Allah. Ya. Ingat West Al-Qarni sampai tidak sempat bertemu Rasulullah SAW, karena West Al-Qarni itu senantiasa menemani ibundanya, dan itu terdengar sampai ke langit. Dan Allah memberitahu ada seorang hamba yang ingin ketemu engkau Muhammad, tetapi tidak bisa bertemu karena ya senantiasa menemani ibundanya. Dan kemudian Rasulullah SAW semasa masih hidup itu menyampaikan kepada para sahabat, nanti sepeninggalku kalau kalian bertemu West Al-Qarni, maka sampaikan salamku kepadanya. Ya. Dan kemudian Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, sampai di masa Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, ya, jadi pemimpin kaum muslimin. Datanglah West Al-Qarni. Dan sebelumnya yang namanya Rasulullah berwasiat seperti itu diingat terus ya, para sahabat ya, terutama Umar ini. Ya, setiap ada rombongan dari Yaman bertanya, apakah kalian di antara kalian ada West Al-Qarni? Gitu. Selalu ditanya gitu. Pas memang ada West Al-Qarni, langsung ditolong, dan kemudian sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan salam pada West Al-Qarni. Jadi betapa birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua
apalagi seorang ibu, dan Rasulullah SAW mengatakan ummuka sampai 3 kali. Orang yang paling pertama harus kita berbuat baik kepadanya adalah ibunda kita. Lalu baru abuka, ayah. Seorang istri juga seperti itu dengan suami, ya, dikawal, ya, ditemani. Ini Aisyah radhiyallahu seperti itu hadisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, ya, semakin, ya, parah sakit beliau dan semakin panas. Beliau sempat mengatakan, guyurkan air, ya, kepadaku. Dan kalau badan panas itu, ya, memang, ya, diharapkan yang mengademkan itu adalah air, ya. Sekalipun begitu Rasulullah SAW masih belum merasakan ademnya badan beliau setelah diguyur air ini, ya. Saya itu pernah, ya, waktu anak pertama itu, ya, ke dokter, ya, dan seterusnya anak panas, gitu, ya. Panas gara-gara dia. Saya buka buku Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, tentang bagaimana tipu nabawi. Kalau panas itu disiram dengan air. Anak saya sudah bawa ke kamar mandi kemudian saya siram. Panas itu. Ternyata alhamdulillah adem. Ya. Setelah itu tidak ke dokter lagi. Kadang-kadang kita panik, ya, seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW memang sudah ajalnya kadang-kadang yang tidak bisa meredam, ya, panas itu. Tetap Rasulullah yang tetap merasakan panas dan kemudian masuk ke masjid, ya, sambil kepala beliau diikat, ya, karena mungkin pusing, dan beliau mengatakan di mimbar, beliau mengatakan begini, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, ya, karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai apa? Ya, sebagai masjid. Kuburan dijadikan masjid. Kemudian janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Rasulullah SAW sudah menyampaikan, ya, adal amanah wa nasahal ummah wal baghur risalah, sudah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menasihati umat, ya, dan nasihatnya itu harus dijalankan. Tidak justru meninggalkan nasihatnya dan menyembah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu nanti setelah beliau wafat kan Abu Bakar kan tampil, ya. Ya, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad qad mata. Muhammad sudah meninggal, sudah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, fa innahu hayyun la yamut. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha hidup dan tidak mati. Nah, kemudian Rasulullah SAW masih sempat meminta kisos. Apa itu kisos? Ya. Barangkali dulu ada yang tersakiti oleh Rasulullah SAW. Barangkali ada yang pernah dipukul oleh Rasulullah SAW. Ini sebelum meninggal. Ingat apakah dulu pernah menzalimi orang atau tidak? Itu Rasulullah SAW sampai mengatakan, siapa yang pernah saya pukul punggungnya, maka silakan ini punggung saya, silakan dipukul. Ya. Dan ini penting ternyata, ya, ingat-ingat, ya, kan, sebelum meninggal itu adakah hak-hak orang lain yang belum tertunaikan, ya. Entah itu berupa harta, berupa uang, tanggungan, ya, atau mungkin pernah menyakiti secara lisan, ya, minta maaf, ya kan. Kalau pernah memukul secara fisik, ya, minta dikisos, gitu kan, dari balas, kecuali, ya, memaafkannya. Kemudian beliau sholat zuhur. Setelah sholat zuhur lalu ke mimbar lagi, ya, minta kisos lagi, ya. Kemudian, ya, Rasulullah SAW, ya, sampai ada yang mengingatkan, ya Rasulullah, kalau dulu meminjamku 3 dirham. Kemudian Rasulullah